muncul mendadak. Lalu bicara soal TKA Cina, apa tujuan Sutioso? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso tanpa angin tanpa hujan melontarkan narasi yang bisa dikatakan bisa meningkatkan kadar tendensius dalam benak banyak orang. Dia bicara soal TKA asal Cina yang jumlahnya kian bertambah hingga mencapai ratusan ribu. Sutioso memprediksi ada potensi jumlah TKA Cina akan terus berkembang dan bisa menjadi mayoritas di Indonesia. Dia khawatir nasib Indonesia akan sama seperti Singapura yang kini dikuasai oleh orang keturunan Cina. Mungkin sebagian menganggap pernyataan Sutioso ini beralasan dengan mempertimbangkan dia adalah mantan anggota intelijen. Tapi saya justru bertanya-tanya, apa maksud dari pernyataan ini? Apakah dia mempermasalahkan TKA atau Cinanya? Apakah Sutioso mengumbar ini karena ada ambisi politik tertentu? Dalam politik di negara ini, ada banyak fobia yang disuarakan, terutama oleh kelompok oposisi, diantaranya Islamofobia dan Cinafobia. Saya pribadi bingung dan masih belum menemukan jawaban logis atas mindset mereka. Kenapa Cina yang tidak pernah mengganggu, apalagi menjajah Indonesia, tapi kadar benci kelompok sebelah pada negara ini sangat tak terbayangkan? Anti-Cina, pro-asing, anti-komunis, dan lain-lain. Ini jelas adalah strategi politik yang diembuskan sebagian pihak sehingga Cina menjadi negara paling menakutkan dibanding negara-negara yang pernah menjajah negara ini. Cina diposisikan lebih sadis dan barbar. Saya hanya perlu satu fakta saja untuk mematahkan ketakutan seperti ini. Kalau kalian bisa googling, silahkan baca fakta bahwa jumlah TKI di Cina jauh lebih banyak daripada TKA Cina di Indonesia. Pernahkah kalian mendengar warga Cina di sana teriak Cina terancam orang Indonesia akan menjadi mayoritas di sana? Lihat juga ada banyak TKI di Taiwan dan Hong Kong. Pernahkah kalian dengar warga lokal di sana doyan demo menolak kedatangan TKI karena takut menjadi mayoritas di sana? Pernahkah kalian dengar isu politik tentang itu di sana? Tapi lucunya di negara ini, semua dipolitisasi dengan barbarnya. Ibarat sapi yang sudah kurus, kerempeng, dan lemah pun masih diperas sampai kering. Saya juga seringkali bingung meskipun tahu alasan dibaliknya. Kenapa banyak politisi lebih suka lempar opini yang katanya fakta ketimbang melaporkan ini kepada pemerintah? Ada isu, lalu lempar statement ke publik yang membuat publik terbelah dan bingung. Bahkan ada yang lebih suka lempar isu ke media sosial, lalu pura-pura pingsan saat terjadi kegaduhan. Kenapa tidak laporkan kekhawatiran ini ke pemerintah sambil bawa data valid? Katanya mantan intelijen harusnya sangat paham bagaimana mencari dan menyampaikan fakta dan data. Ada dua sisi yang mungkin dari pernyataan di atas. Yang pertama, ini masalah perut. Kedatangan TKA Cina atau negara lain membuat banyak orang khawatir persaingan kian ketat. Ya mau gimana lagi, coba ingat lagi soal MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang mana negara ASEAN bisa melakukan perdagangan bebas. Harusnya berkaca apakah kita siap menghadapi hal-hal seperti ini? Terus bagaimana dengan kemampuan dan kesiapan kita dalam menghadapi hal tersebut? Setahu saya, sudah lama dibicarakan mengenai sebuah sharing era di mana ada kebebasan bukan hanya dalam perdagangan barang, tapi juga SDM. Pekerja asing bisa masuk ke sini, begitu juga sebaliknya. Bukan cuma TKA Cina yang banyak, bukan cuma TKA Cina yang banyak masuk ke sini, tapi juga India, Korea Selatan juga banyak yang mengais rezeki di Indonesia. Takut bersaing artinya dalam hati meyakini kalau kemampuan diri sendiri tidak cukup. Ada dua pilihan, asal skill atau pasrah sambil dihibur oleh politikus bermuka dua yang menyalahkan asing dan asing. Sekalian dihibur tentang surga dan menghayal setiap hari tentang nikmatnya tinggal di surga, tanpa mau berusaha mengubah diri dan nasib. Kedua, bisa jadi ini masalah niat politik. Tahu sendirilah, menjelang tahun politik, banyak yang suka muncul mendadak, lalu melontarkan statement mengejutkan, dan memframing diri sebagai sosok pahlawan. Kita lihat saja nanti langkah Sutioso itu bagaimana. Nanti juga bakal ketahuan kok, apakah dia tulus soal apa yang dia ucapkan atau ada maksud lain di balik itu. Mau bicara soal menjadi mayoritas dan beranak pinak, kenapa tidak lihat yang di puncak? Itu lebih terang-terangan. Bagaimana menurut Anda?